Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu back to your resiko ya. Itu kembali ke teman-teman masing-masing. Oke, pertama kita bahas dari indeks ya. IHSG hari ini naik tipis 0,4% ke level 6555 dan hari ini ada sedikit inflow dari foreign ya teman-teman. Dan sama seperti pembahasan kita kemarin, indeks menurut saya masih oke, masih baik-baik saja selama dia belum jebol dari neckline-nya di 6480. Kalau indeks jebol dari 6480 maka terkonfirmasi indeks membuat pattern head and shoulders dan ada potensi penurunan lanjutan ke sekitaran harga 6200-an. Tapi so far menurut saya indeks masih oke ya, masih baik-baik saja. Kita harapkan indeks segera rebound sampai setinggi-tingginya ya. Oke. Itu untuk indeks so far ya, masih oke. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah saham BINA, Bank Indah Perdana Tbk. Nah, untuk saham BINA ini sendiri sebelumnya udah pernah kita bahas ya, pas dia break dari sini. Pola yang namanya triple bottom atau ini pola sideways-nya ya. Di sini udah pernah kita bahas ya. Di sini bahkan sebelum ini juga udah pernah kita bahas, kita sarankan buy di sekitaran sini ya, di sekitaran 3.700 dan ketika dia break dari pattern-nya ini dan dia break ya. Kalau kita perhatikan dia break dengan volume ya, kemudian dua candle terakhir dia konsolidasinya with low volume. Jadi kalau dari segi technical BINA ini cukup menarik ya, untuk di harga sekarang BINA ini cukup menarik. Atau teman-teman bisa tunggu ada candle hijau baru teman-teman entry. But ya, kalau ada teman-teman yang mau entry di harga sekarang ini cukup menarik ya. Kalau kita set trading plan ya, bayar di harga sekarang di 4170, stop loss-nya 4170 ya. Oke, 460 ya. Kemudian stop loss-nya di mana? Stop loss-nya teman-teman bisa set di bawah sini, di bawah angka 4000, yaitu di sekitaran 5-6% untuk risk-nya. Kemudian reward-nya di mana? Reward-nya di high-nya ini. Di sekitaran harga 5020 itu 20%. Jadi secara risk to reward ratio jelas ini saham masih menarik, dari segi chart pattern juga menarik, price volume-nya juga oke. Jadi BINA ini menurut saya cukup oke, cukup menarik. Jadi buat teman-teman yang mau entry saham BINA ini sekarang menurut saya ada kesempatan yang cukup menarik. Oke, dan di mana jika nanti BINA ini kembali mampu melewati angka 5.000, maka potensi BINA itu ke sekitaran 6.000 itu cukup lebar dan mungkin akan ke all time high-nya. Oke, itu untuk BINA. So far potensinya menurut saya masih cukup oke, masih sangat menarik. Kemudian yang berikutnya ada saham ARTO. Nah, ARTO ini sendiri ya sudah sering saya bahas ya, sudah sering sekali saya bahas, dan akhirnya yang sabar hari ini ARTO dia break dari pattern inverted head and shoulders dan dia break dengan volume. Jadi next potensial untuk ARTO ini kembali up itu cukup besar. Kemungkinan kalau kita pasang dari target patternnya ini, potensi kenaikan ARTO itu sekitaran harga 21.700 atau kita bisa bilangkan ke 22.000 ya. Jadi potensinya masih cukup jauh, dan buat teman-teman yang sebelumnya udah buy saham ini masih cukup layak untuk di hold. Kemungkinan ada potensi dia retest dulu ke 17.000 baru akan lanjut naik. Jadi buat teman-teman yang udah buy, rekomendasi hold dari saya. Kemudian ikuti alurnya selama dia masih bergerak naik. Kalau dia jebol dari 17.000 maka set trailing stop karena kalau dia jebol lagi dari 17.000 maka ada potensi dia akan kembali sideways.
Nah, buat kamu yang belum mau entry gimana? Bisa perhatikan angka 17.000. Ketika dia pullback ke 17.000, apalagi dia pullback dengan volume yang mengecil, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di harga itu ya. Di harga 17.000 memang sudah cukup jauh dari harga sebelumnya, tapi itu masih oke. Risk rewardnya masih oke kalau kita dapat harga di 17.000. Oke, itu untuk Arto so far juga masih oke, masih sangat menarik. Kemudian yang berikutnya ada BBYP. Nah, untuk BBYP ini sendiri ya, sebelumnya udah pernah kita bahas ya. Kita juga udah cuan cukup lumayan di saham ini ya. Yang ikut sebelumnya kita juga udah cuan cukup lumayan di saham ini, apalagi yang ikut tebus RI-nya juga sudah cukup lumayan ya. Dan posisi sekarang untuk BBYB ini menurut saya kurang menarik. Kenapa? Karena dia berpotensi membuat pattern yang namanya double top ya. Kalau kita tarik, ini top pertamanya dia ya. Ini top pertamanya. Ini top pertamanya. Kemudian ini potensi menjadi top keduanya, tapi belum terkonfirmasi ya. Nah, strateginya gimana? Strateginya buat teman-teman yang udah buy dari bawah ya, sekarang sudah bisa perketat untuk trailing stopnya. Trailing stop saya masih sama ya, masih sama di bawah sini, di bawah 2350 ya, di bawah 350 untuk trailing stopnya. Jika nanti dia jebol dari situ, maka ada potensi BBYB ini akan kembali ke sekitaran harga 2000-an. Jadi set trailing stop, kalau dia jebol jual. Kalau nantinya 2350 ini mampu menahan penurunan BBYB dan masih sideways di sekitar sini, maka ini masih cukup layak untuk di hold karena trennya sendiri masih uptrend, belum ada ciri-ciri untuk pembalikan arah sudah ada tapi belum terkonfirmasi ya. Jadi so far menurut saya masih cukup layak untuk di hold. Cuma yang baru mau entry menurut saya sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Wait and see-nya di mana? Tunggu dari sini di sekitaran 2350. Kalau memang nanti itu mampu menahan penurunan BBYB, maka teman-teman bisa manfaatkan buy di situ. Kalau dia break lagi high-nya, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek di saham ini. Oke, itu untuk saham BBYB. Kemudian yang berikutnya ada saham AGII. AGII ini juga sudah sering saya bahas, teman-teman, dan menurut saya AGII ini juga menarik. Kenapa ya? Kalau kita lihat dari segi tren ya, dia baru saja break dari downtrend line-nya ini ya. Dia baru saja break dari downtrend line-nya, breaknya dengan volume, dan juga di sini ada pattern yang namanya cup and handle ya. Di sini kalau kita perhatikan, ini sudah saya gambar sebelumnya tapi saya hapus ya karena miring. Dan sebelumnya udah pernah saya sarankan buy ketika dia break dari downtrend line-nya ini ya. Kalau teman-teman yang udah buy di sini dan di sini juga pernah saya sarankan buy ya. Tapi di sini mungkin yang hold cuma yang sabar aja menunggu karena cukup lama dia sideways baru dia break ke atas. Nah, posisi sekarang dia konsolidasi, tapi konsolidasinya dengan low volume ya. Dia break dengan volume yang meningkat, kemudian konsolidasi dengan low volume. Jadi so far masih oke ya, masih menarik untuk di hold. Jadi buat teman-teman yang udah entry saham ini masih cukup layak untuk kita hold saham ini. Nah, buat teman-teman yang belum entry, yang masih tertarik untuk saham ini, bisa perhatikan area ini ya, area sekitaran 1.700 sampai 1670 sampai 1700-an lah ya, bisa perhatikan area itu. Kemudian ya area berikutnya itu di downtrend line-nya ini ya. Kemungkinan kalau dia retestnya ke sini, kemudian kalau ini nggak mampu menahan, potensi retestnya itu ke sini ya. Kemudian kalau dari segi chart ini potensinya masih lanjut naik, jadi masih cukup layak untuk di hold dan masih cukup layak untuk dimasukkan di watchlist. Kita perhatikan dua area entry ini, kalau dia ke sana maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry. Kalau ada yang mau buy di harga sekarang mungkin takut dia nggak turun, bisa, tapi belinya dengan lot kecil dulu ya, karena menurut saya dia masih ada potensi untuk turun
dilihat dari segi candlenya yang banyak ekornya ke atas. Oke, itu untuk saham AGII. So far juga menurut saya masih cukup menarik. Kemudian saham berikutnya adalah saham LAK. Ini salah satu saham teknologi, dan saham ini sebelumnya udah pernah saya bahas cukup lama sih, waktu harganya masih di sekitaran harga 240-an ya. Oke, ini untuk saham LAK. Kemudian untuk posisi candle saat ini ya, posisi candle saat ini kalau kita perhatikan dia baru saja break dari pola sideways-nya, dan breaknya dengan volume yang meningkat signifikan. Di sini ada gap, kita bisa tarik ini sebagai sebuah support ya. Gapnya ini kita bisa tarik sebagai sebuah support. Kemudian kita juga bisa tarik di sini ada triangle minor. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dia membentuk pattern yang namanya descending triangle. Dimana kalau nanti patternnya ini di break ke atas, apalagi breaknya dengan volume, potensi untuk LAK ini lanjut naik cukup tinggi ya. Jadi bisa perhatikan ketika dia mampu break dari high-nya hari ini, yaitu di sekitaran harga 408. Kalau dia mampu break dari 408, breaknya dengan volume, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk buy saham ini. So far menurut saya masih oke, volumenya juga masih oke. Nah, kalau kita lihat dari segi candle 1 jam ya, biasanya saham-saham ini saya suka lihat candle 1 jamnya. Nah, di sini kita bisa perhatikan ya, volumenya dia rebound ya, naik breakout, dia volumenya tinggi-tinggi. Kemudian di sini dia rebound di support juga dengan volume tinggi. Kemudian dia konsolidasi cukup panjang, konsolidasi dengan volume yang relatif mengecil. Jadi bisa kita asumsikan ya, big money belum keluar signifikan di saham ini, jadi masih ada potensial untuk up. Nah, jika kamu pintar memanfaatkan peluang, bisa manfaatkan untuk entry ketika dia break dari 408. Oke, itu untuk LAK. Kemudian yang berikutnya ada IELS. Saham ini juga sebelumnya udah pernah saya bahas pas dia, kalau nggak salah ARA atau di mana saya bahas ya, saya lupa. Tapi saham ini pernah saya bahas dan masih menarik ya. Masih menarik kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan secara tren, ini trennya masih uptrend, masih sangat uptrend. Dan ketika dia breaknya dengan volume, konsolidasinya dengan low volume. Nah, saham-saham seperti ini saya biasanya suka lihat yang candle 1 jam atau 15 menit. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini kita bisa tarik sebuah support ya di sekitar harga ini. Oke, ini. Sorry. Di sini ada support. Di sekitaran harga 290 sampai 300 itu ada support, dimana ketika dia sebelumnya break support itu volumenya tinggi sekali ya. Ketika dia break support volume tinggi, kemudian dia konsolidasi, dari sini dia konsolidasi teman-teman, konsolidasi dengan volume yang kecil. Jadi jadi kalau kita lihat dari segi chart ya, chart pattern ini potensinya masih cukup menarik dari saham IELS ini, dimana nantinya ketika dia break dari sini ya, dari 360 360, ketika nanti IELS ini kembali break dari 360, maka potensinya itu masih cukup menarik dari saham ini. Jadi kalau dibahas dari segi chart dan price volume, saham ini menurut saya masih cukup menarik. Area entry yang menarik itu di sekitaran harga 300. Mendekati harga 300 itu harga entry yang cukup menarik, dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 290 ya. Oke. Harga sekarang cukup jauh dari 300, jadi bisa manfaatkan kalau dia koreksi dulu, atau ya sekali lagi itu strategi itu bisa kita otak-atik. Kalau misalnya teman-teman yakin ini sahamnya akan naik, bisa manfaatkan buy di harga sekarang, tapi lotnya dikecilin dulu ya, dimana kalau memang dia naik, maka teman-teman bisa averaging up, bertahan.
Dan kalau dia turun, maka teman-teman bisa averaging down di sekitaran harga 300 dengan stop loss masih sama di sekitaran di bawah angka 290. So far menurut saya ini masih oke, trennya masih naik, volumenya juga masih oke. Jadi bisa dibilang ini saham masih menarik. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam.